Halo, selamat datang di podcast Hubungan Internasional Universitas Riau. Di episode keempat kali ini, kita akan membahas tentang kritikal teori di dalam hubungan internasional. Pembicara hari ini ialah Ibu Hendrini Renola Fitri, SIPMA. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum, haier semua. Saya Miss Renola. Selamat datang di podcast HI Unri episode keempat. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai critical theory. Di dalam teori hubungan internasional, kita umumnya mendengar teori hubungan internasional itu ada liberalis, realis, strukturalis, dan lain sebagainya. Kemudian muncul nih materi tentang teori kritis atau critical theory. Nah, kemunculan ini menjadi membingungkan dan banyak yang kemudian kurang paham tentang apa itu critical theory. Sebenarnya, teori dalam hubungan internasional itu diklasifikasikan kembali menjadi dua teori, dimulai sejak tahun 1980. Jadi, yang kita kenal dengan liberalis, realis, itu adalah turunan atau termasuk ke dalam dua klasifikasi teori ini. Apa saja teorinya? Yang pertama adalah problem solving theory, dan yang kedua adalah critical theory atau yang kita kenal dengan sebutan teori kritis. Nah, problem solving theory itu adalah teori-teori tradisional yang biasa atau umum kalian dengar. Contohnya realis, liberalis tadi itu masuk ke dalam kategori problem solving theory ini. Nah, sedangkan pada teori kritis adalah apa yang akan kita bahas pada hari ini. Dari sejarahnya, teori kritis merupakan teori yang banyak mengambil dari teori-teori Marxis, yang oleh sebab itu banyak juga yang menyebut critical theory ini sebagai teori neo-Marxisme. Perbedaannya, pada teori Marxis itu lebih banyak membicarakan mengenai kritik terhadap masalah-masalah ekonomi atau ekonomi politik atau anak HI biasa menyebutnya ekopol, seperti itu. Sementara pada teori kritis itu cakupan yang dikritiknya lebih luas. Nah, teori kritik itu dikembangkan oleh Frankfurt School, yaitu sekelompok ilmuwan Jerman, kalau yang belum tahu, yang bergerak di bidang filsafat, sosiologi, dan juga ekonomi, dan tergabung di dalam The Institute for Social Research. Anggota-anggotanya ada Max Horkheimer, Theodor Adorno, kemudian Herbert Marcuse. Nah, tadinya teori kritis ini diberi nama dengan teori kritik masyarakat. Yang secara definitif makna teori kritis itu tentu saja adalah judgment. Dan apa yang menjadi subjek dari teori ini adalah culture dan kebanyakan literatur. Teori ini lahir sebenarnya pada tahun 1937, namun baru pada tahun 1980 teori ini diakui keberadaannya dan membagi klasifikasi teori di dalam ilmu hubungan internasional ke dalam dua tadi, yaitu problem solving dan juga critical theory. Teori ini sulit diterima pada waktu itu karena kurang lebih sifatnya sendiri yang membuatnya banyak mendapatkan kritikan. Jadi teori ini dianggap dia hobi mengkritik tapi tidak memberikan solusi, seperti itu. Karena memang perbedaan antara teori kritis dan juga teori-teori tradisional lainnya adalah teori lain itu memberikan jawaban, makanya dia disebut sebagai problem solving theory. Seperti realisme, ketika kita bertanya bagaimana realisme untuk menjawab perolehan kekuasaan, dia menjawab dengan perang, seperti itu. Sementara kalau kita tanya kepada liberalisme, jawabannya perolehan kekuasaan adalah dengan pasar bebas ataupun kerjasama, seperti itu. Tapi, kalau di dalam teori kritik itu sebaliknya, dia tidak menemukan sebuah jawaban atas dinamika yang terjadi di dalam hubungan internasional, justru menemukan pertanyaan. Teori kritis ini banyak mempertanyakan atau mengkritik teori-teori tradisional, tentu saja tanpa memberikan problem solving tadi. Jadi menemukan jawaban bukanlah tugas daripada penteori kritis. Tetapi seiring perkembangan era global, dunia internasional itu menyadari bahwa kehadiran daripada teori kritis ini sebagai sebuah teori hubungan internasional akan sangat diperlukan untuk membangun ilmu hubungan internasional yang selalu mengalami perubahan. Jadi seberapa penting sebenarnya mengembangkan sebuah kritisi atau pertanyaan? Mengapa kemudian banyak ahli-ahli pengembangan diri, negara berkata bahwa untuk dapat berkembang kita perlu menerima kritik dari orang lain. Sebagaimana bahwa teori kritis ini percaya dunia itu sudah cukup memahami teori. Jadi yang diperlukan sekarang adalah bagaimana untuk mengubahnya. Jadi kehadiran daripada teori kritik ini atau critical theory adalah menjunjung daripada perubahan tersebut.
Apa maksudnya itu kira-kira? Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita merasa ketika kita dikritik dan kita menerima, apa kritik itu mampu mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Nah, ini sebenarnya adalah masalah psikologis ya. Nah, tapi simpelnya teori kritik ini memiliki kepercayaan bahwasanya dengan adanya argumentasi akan membawa namanya evaluasi diri. Dan hal itu amat sangat penting, sama pentingnya dengan penemuan sebuah teori itu sendiri. Jadi evaluasi akan menghasilkan evolusi atau perubahan dari waktu ke waktu, karena dunia internasional itu sendiri selalu berubah. Apabila kita menggambarkan konsep billiard table, neorealisme, kalau kita masih ingat tentang billiard table neorealisme Kenneth Waltz, yang sudah dengan sangat jelas menggambarkan posisi atau struktur internasional ketika dihadapi oleh suatu pukulan. Jadi misal saya gambarkan di sini multipolar, ya Anda masih ingat. Kemudian bipolar, multipolar dengan meja dan posisi negara bulat-bulat dengan ukuran atau power, ya. Bola ini menggambarkan power. Di sini sama, maka apabila terjadi hentakan bola putih, semua akan menerima efek bola pukul yang sama atau all country has same effect. Ya, jadi beralih ke bipolar system, tabelnya akan seperti ini. Ya, ada dua bola besar di sana. Yang dimaksud di dalam tabel ini adalah dua kekuatan besar atau dua negara besar. Ketika bola putih menghentak, not all country has same effect. Jadi not all. You know what it means? Jadi kehadiran dua buah bola putih besar tadi atau yang merepresentasikan dua kekuatan besar di sini memberikan pengaruh juga terhadap hentakan-hentakan yang didapatkan oleh bola-bola di sekitarnya. Otomatis bola-bola kecil yang berada di sekitar bola besar akan mendapatkan hentakan yang juga lebih sedikit dibandingkan bola-bola yang lain, atau karena dia tidak beraliansi atau hubungannya jauh dengan bola besar si adik kuasa ini. Lalu bagaimana dengan billiard table teori kritis ya apabila digambarkan? Jadi dia akan kosong karena perbedaan teori kritis dengan teori problem solving ini adalah dia tidak memberikan jawaban yang pasti terhadap keadaan struktur internasional. Jadi there is nothing essentials oleh teori kritik. Oleh sebab itu, teori kritis ini paling cocok dipergunakan untuk menggambarkan keadaan internasional yang selalu berubah-ubah saat ini. Menurut teori kritis tidak ada yang namanya fact atau fakta di dunia ini. Jadi setiap negara itu mempunyai kekuatannya sendiri, alasannya sendiri, sejarah, sosial, dan berbagai macam hal yang mempengaruhinya. Jadi tidak ada yang bisa digambarkan teori kritis pada meja billiard table tersebut. Jadi melalui teori kritis ini sebenarnya kita dituntut untuk berpikir secara lebih mendalam seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk menemukan kritik-kritik yang membangun. Jadi bukan menemukan jawaban, tapi menemukan kritik yang membangun. Tanpa kritik, kita tidak akan memproduksi namanya perubahan. Nah, untuk itu kehadiran daripada teori kritik atau critical theory ini dianggap menjadi solusi satu-satunya untuk change the world. Teori kritik ini tidak hanya dapat merubah dunia saja ya. Bahkan kalau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, teori ini terbukti bisa memberikan titik evolusi tertentu kepada setiap skop kehidupan manusia. Nah, misalnya manusia itu kan makhluk yang penasaran. Nah, menurut Einstein dan beberapa ahli menyatakan kalau semakin penasaran seseorang, itu menunjukkan bahwa seseorang itu dia lebih smart dibandingkan orang yang jarang sekali bertanya. Misal nih, kita ditolak oleh cewek atau cowok yang kita sukai, atau misalnya kita diputuskan oleh pacar aja deh, akan ada pertanyaan-pertanyaan, diputuskan gara-gara apa ya? Apa nih? Something wrong with me gitu. Apakah attitude saya selama berpacaran buruk? Ataukah saya mungkin kurang cakep mungkin, atau kurang wangi, atau kurang tajir misalnya gitu. Ya, jadi kemudian akan ada evaluasi diri. Dari evaluasi kita kemudian tergeraklah melakukan perubahan. Jadi itulah yang diinginkan oleh teori kritis. Nah, di restoran-restoran menengah ke atas juga sudah diberlakukan sistem kritik dan saran ya, seperti kita ketahui. Jadi tidak hanya restoran, rumah sakit, lembaga pendidikan, sektor bisnis, dan juga terutama bisnis-bisnis yang berada di lingkup pelayanan jasa itu menunjukkan seberapa berartinya kritik ya.
Jadi pebisnis akan menghargai komentar dari loyal customer mereka. Misalnya ketika kita komplain, ya kita sebagai loyal customer kita komplain tentang pelayanan restoran dia yang lama, misalnya waitressnya yang tidak ramah, orderannya yang tidak pernah sesuai pesanan misalnya. Jadi kritik-kritik ini akan membangun apabila si pemilik tadi, si owner tadi menerima kritik itu, menampung kritik itu dengan baik. Jadi akan sangat berarti atau menghindari terjadinya misalnya konsumen restoran dia jadi lari atau sepi dari restoran dia. Jadi begitupun dalam dunia internasional yang selalu berubah. Jadi teori kritis itu dalam perspektif HI ini sedianya mengkritik teori-teori tradisional, dan itu kemudian muncullah teori-teori baru dalam studi hubungan internasional. Misalnya yang masuk ke dalam teori-teori kritik itu apa saja? Yang pertama adalah teori feminisme yang mengkritik mengapa teori HI itu sangat maskulin sih dan selalu meminggirkan kaum perempuan seperti itu. Kemudian ada teori post-strukturalisme yang mengkritik teori strukturalisme, realis, neorealis. Contoh, mengapa negara dianggap sebagai aktor rasional? Kemudian ada teori postkolonialisme yang mengatakan teori-teori tradisional itu sangat western centric dan oleh sebab itu lebih mempertanyakan peran teori HI dalam kacamata timur atau dunia ketiga. Makanya kita punya mata kuliah pemikiran politik timur dan juga dunia bekas jajahan. Kemudian ada teori konstruktivis yang mengkritik neorealisme dan neoliberalisme, yaitu yang terpenting dalam perkembangan dunia internasional itu dipengaruhi oleh gagasan daripada materi. Dan seluruhnya ini identik dengan studi sosial, sejarah, budaya, dan studi literatur. Oke, terima kasih. Hiers, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel podcast Hubungan Internasional Universitas Riau. Podcast ini juga tersedia di Spotify dan platform podcast lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan.